suara yang bukan daripada itu dua hal tersebut, tentu saja itu adalah penyebab perpecahan. Akhirnya ketika kita mendengar suara yang lain, ketika kita kepahitan, maka kita akan menyebabkan diri kita masuk dalam kelompok orang-orang yang akan menyebabkan perpecahan. Nah, itu kita harus hati-hati banget teman-teman, karena mereka ini, roh-roh kepahitan ini, sangat mudah menyerang anak-anak Tuhan. Ya. Semangat. Nah, aku punya cerita sedikit ya. Jadi, dari pengalaman hidup aku. Nah, aku tuh pasti kita semua pernah ngalamin yang namanya kepahitan ya. Aku pun sendiri pribadi pernah mengalami yang namanya kepahitan. Aku ada 2 cerita. Yang pertama, aku dulu waktu kecil, itu tuh tinggalnya kan di luar pulau. Dan di tempat yang emang, mayoritas itu budayanya macam-macam. Jadi, kita tuh tinggal di wilayah yang kayak misalnya di sini di Jakarta kan banyaknya orang Jakarta, terus misalnya di Jawa banyaknya orang Jawa. Tapi di tempat tinggalku itu di Papua, cukup jauh sih. Tapi di sana itu kita berkumpul dengan orang-orang yang macam-macam budayanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kayak benar-benar yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi teman-teman, di sana itu sedikit banget orang Chinese-nya. Jadi ya seperti biasa lah ya, kalau kita ada di kaum minoritas, pasti kita kayak ada kayak sedikit rasis atau gimana gitu. Nah, aku tuh sempat juga kayak mengalami kepahitan terhadap teman-temanku karena aku kayak dibully gitu. Terus pertama dibully karena rasis. Nah, yang kedua, aku tuh dibully karena, ini sombong dikit ya, karena pintar. Nah, karena kan anak pintar itu kaumnya minoritas ya. Jadi kesel dengernya ya. Kesel dengernya emang. Orang lain dibully karena bodoh, ini dibully karena pintar gitu. Nah, kesombongan ini. Ini tuh kayak menyebabkan Kena. gak mau nyampekin ya. Kepahitan. Tenang, semua tenang. Nah, itu tuh menyebabkan aku kepahitan. Tapi sempat kayak adalah beberapa teman kecil aku tuh aku kayak nggak mau kontak gitu, kayak kalaupun dia ngomong kayak udahlah selewat gitu. Tapi setelah aku besar, setelah aku udah ngalamin Tuhan, aku udah ngerti gitu bahwa ngapain sih kepahitan itu juga hanya akan ngerugiin diri aku sendiri gitu. Aku kepahitan sama mereka emang peduli, tapi yang rusak tuh aku gitu. Bukan karena orang lain terus orang lain yang rusak, tapi itu akan dampaknya dari kita sendiri gitu. Iya. Dan akhirnya tuh aku ngampuni aja gitu, dan aku mau berusaha berubah dan mau ya udah aku berbuat baik lagi sama mereka dan ya udah mengasihi mereka kembali. Nah, jadi waktu kemarin ini sempat pandemi, kan kita tuh ada lagi marak-maraknya Zoom. Pokoknya kerja Zoom meeting, terus reuni-reuni Zoom meeting. Pokoknya semua Zoom deh. Nah, lagi awal-awal itu kan kayak banyak banget nih. Pagi Zoom kerja, ini Zoom ini, Zoom ini, Zoom ini gitu, kayak padet gitu ya. Nah, ada beberapa kali tuh aku ada reuni yaitu. Jadi aku tuh karena tempatnya jauh, TK, SD, SMP itu tuh satu sekolah. Jadi reuni teman-teman itu gitu. Dan aku ngerasa aku udah menang sih di situ karena mereka tuh kayak masih lagi mereka ngomong gini. Oh iya nih, kita kan dulu mainnya di playground, tapi kalau si Abed mainnya di perpustakaan, anak perpustakaan gitu. Kayak aku ketawa-ketawa aja kayak maksudnya mereka tetap kayak membuli aku dengan kepintaran aku itu ya, tapi aku sih kayak oh iya emang loh. Terus aku kayak mention gitu temenku yang ya mungkin sarkas dikit lah, yang nggak terlalu pintar, tapi aku bilang kayak loh kan kamu juga di perpustakaan sama aku bilang gitu. Cuman kayak ya udah aku tuh benar-benar udah rilis pengampunan gitu. Aku udah nggak kayak mikirin lagi bahwa aku mau nyimpen itu sebagai kepahitan dalam hidup aku. Ntar ya, saya tarik napas dulu. Iya, semangat Cici. Nah, Santai Ci, santai. Yang kedua, aku juga punya cerita satu lagi. Itu yang pertama tadi aku cerita tentang kasus aku kepahitan dan aku menurut aku sih aku udah menangin ya. Nah, yang kedua ini aku ada cerita. Jadi teman-teman kan udah sering lah dengar cerita
aku di pekerjaan aku yang sebelumnya, itu kan aku mengalami pertemuan dengan bos yang kurang menyenangkan. Terus aku di situ kayak emang cukup stres, bukan cukup sih, stres banget, tertekan, dan boleh dibilang kayak, pokoknya berat banget lah hidup aku selama kurang lebih berarti hampir 4 tahun kerja. Nah, jadi kalau teman-teman udah pernah dengar cerita sebelumnya, itu tuh aku bersyukur banget deh. Kalau aku tuh di situ, aku boleh bilang aku mengalami segala macam hal, tapi aku jujur sih nggak kepahitan gitu. Tapi aku cuman kayak ngalamin, sempet kayak, padahal kan aku bener gitu. Karena aku tuh kayak memang nggak melakukan hal yang salah, tapi aku tuh kayak dimarahin di meeting yang sama owner, yang sama klien gitu. Kayak, tapi di satu sisi karena aku juga berlaku tetap benar di hadapan Tuhan, jadi aku percaya deh ada pembelaan Tuhan yang dahsyat juga. Jadi waktu aku kayak dimarah-marahin gitu nih, terus ketika bosku nggak ada, nih yang orang owner terus orang klien gitu, mereka pada kayak, pokoknya kayak malah kayak ngehibur aku gitu. Ini kan gini ya. Itu kok Bu itu gitu sih gitu. Padahal kan aku anak buahnya ya. Seharusnya mereka nggak mungkin ngomong gitu karena aku pasti bela bosku juga gitu. Tapi aku lihat gitu bahwa ketika aku memilih nggak kepahitan, ada pembelaan Tuhan yang sempurna atas hidupku. Karena ada satu hal lagi. Jadi begitu aku lagi ngalamin berbagai macam hal tersebut, jadi lupa deh. Tunggu. Iya. Nah, intinya tuh, jadi ketika, gini. Jadi ketika aku mengalami segala macam hal tersebut, dan aku nggak memutuskan untuk kepahitan, tapi memang salahnya aku nyimpen gitu. Jadi aku kayak, ya udahlah, sedih-sedih sendiri gitu. Terus kayak kesel-kesel sendiri gitu. Pokoknya kayak, ya udahlah, stressful sendiri gitu. Mungkin bukan part of kepahitan ya, tapi aku kayak nyimpen lah gitu, dendam. Ya mungkin itu bagian dari kepahitan, tapi yang bukan benci gitu. Aku nggak benci dan aku ngampunin gitu. Nah, tapi bersyukur banget aku tuh punya temen yang bukan anak Tuhan, tapi memang aku percaya Tuhan kirim dia untuk tolongin aku di tempat kerja aku itu gitu. Dan dia benar-benar bukan anak Tuhan karena agamanya pun berbeda dengan agama kita. Tapi ini aku bilang tadi, kepahitan itu menular. Tapi kalau kita punya roh pengertian, itu juga menular. Jadi setiap aku kayak, aku kan nggak cerita nih. Ya kalau ada apa-apa, aku nggak cerita. Tapi aku simpen. Nah, tapi dia suka tanya. Jadi kalau aku ditanya, ya mau nggak mau kan aku cerita dong. Tapi aku bukan yang begitu ini aku kayak ngoceh-ngoceh ngomel gitu. Atau ngeluh-ngeluh gitu. Aku nggak. Nah, ketika aku ditanya dan aku cerita, temenku ini yang kasih kayak, nggak pernah kayak nyalahin dan kayak berada di posisi yang netral lah gitu. Jadi dia juga nggak bela bosku, tapi dia juga nggak bela aku, tapi nggak nyalahin kedua belah pihak juga. Percaya ya, orang dunia aja punya roh pengertian. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang udah kenal firman Tuhan, udah kenal Tuhan, udah punya hikmat. Harusnya kita tuh adalah orang-orang yang lebih punya roh pengertian. Minum dulu, atur napas. Semangat. Semangat. Nah, di sini makanya aku encourage teman-teman juga. Aku ingetin teman-teman bahwa kita itu perlu meminta Tuhan untuk memberikan kita roh pengertian. Roh pengertian itu untuk apa sih? Roh pengertian untuk kita bertindak, untuk kayak kita dalam pekerjaan nih, kita mau ngapain, misalnya mau melakukan presentasi misalnya, atau kita mau ngelakuin deal-dealan sama klien, atau kita mau apapun yang kita lakukan, kita harus minta roh pengertian. Kemudian kita juga minta pengertian untuk berkata-kata. Kadang-kadang kita kayak mulut nggak kerem gitu kan, kayak mungkin ngomongnya salah, mungkin maksudnya juga baik, kita mau negur orang dengan memberitahu hal yang lebih baik, tapi dengan cara yang salah, dengan tidak punya roh pengertian,
akhirnya kan keterimanya juga jadi salah ya. Dan itu juga akan menyebabkan kepahitan bagi orang lain justru jadinya. Terus untuk kita mengambil keputusan, semua hal yang dalam hidup kita ini, kita membutuhkan yang namanya roh pengertian untuk mencegah dan menghindari adanya timbulnya kepahitan di sekitar kita gitu. Nah, so be on guard teman-teman. Kenapa sih kita temanya hari ini tuh be on guard? Karena di sini di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah tentang ini ya. Jadi lawan kita itu kan tadi roh-roh jahat yang ada di dunia ini. 7 roh yang tadi aku mention di sebelum ini, itu tuh mereka selalu mengintai teman-teman sekalian. Jadi mau segimana teman-teman berjaga-jaga pun, mereka tuh akan ngintai. Apalagi teman-teman meleng gitu. Jadi kayak teman-teman nggak punya pertahanan, teman-teman nggak punya kayak persiapan untuk melawan iblis itu. Jadi kita tuh memang harus memperlengkapi hidup kita karena kayak siaga 1 gitu. Karena memang iblis ini akan terus-terusan ngintai teman-teman. Nah, di sini aku punya ayat terakhir buat teman-teman semua. Ada yang mau baca? Coba tolong ada yang bacakan. Aku mau bernafas. Terima kasih, Ana. Soalnya kamu udah unmute. Enggak, barusan aku mau ngomong ada yang mau bacain enggak? Bukan aku yang baca. Mohon maaf. Siapa? Suri Kamu aja mau kayaknya. tunjukin siapa? Boleh. Ya boleh, aku udah ditunjuk sama Ana soalnya. Oh iya, boleh Suri, silakan. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dengan naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Yes. Di sini tuh yang mau aku tekenin adalah dalam bahasa Inggrisnya ya. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Di sini kenapa aku garis bawahi kata dwells? Dwells itu artinya apa teman-teman? Berdiam. Berdiam, bernaung. Berdiam. Nah ya, berdiam, bernaung. Ya, tapi sebenarnya kan kalau dicari artinya tinggal ya, tinggal. Jadi Menetap. tinggal itu artinya apa sih? Bukan kayak kita bertamu gitu, kayak aku bertamu ke rumah Gio. Artinya aku datang sekali, itu pun kayak cuman mungkin 10 menit. Enggak 10 menit lah ya, kalau ke rumah Gio suka lama. Mungkin sejam atau 2 jam gitu. Tapi namanya berkunjung gitu. Atau kita mungkin cuman liburan gitu. Kalau liburan tuh kan bahkan kayak datang tapi nggak datang-datang lagi sampai lama gitu ya. Nah, tapi ini dibilang di sini kita harus jadi orang-orang yang dwell in the shelter of the Most High. Tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, tinggal itu berarti kayak kita nih tinggal di rumah, walaupun kita pergi-pergi, tapi kita akan pulang lagi ke situ kan. Ya. Kalaupun kita kayak ngapain melakukan aktivitas ya di rumah kita itu. Nah, sama ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, dalam lindungan yang maha tinggi, dalam ruang maha kudusnya Tuhan, maka kita itu akan mendapatkan perlindungan yang aman untuk melawan setiap roh-roh jahat itu. Karena tadi kan aku udah bahas juga bahwa roh-roh jahat itu akan selalu mengintai. Tapi apa yang membuat kita itu aman, apa yang membuat kita itu akan bisa melawan, kita itu harus tinggal di dalam hadirat Tuhan itu. Nah, tinggal itu berarti kan tadi aku udah bilang kayak long time gitu ya, dan long term. Nah, artinya kita melalui penyembahan kita, melalui doa kita, melalui apapun yang kita lakukan di hadirat Tuhan, itu tuh nggak boleh hanya kayak Sabtu atau Minggu, atau mungkin cuman pas Friends, Rabu. Karena kekuatan kita nggak akan ada kalau kita hanya mengharapkan di hari-hari tersebut. Tapi namanya tinggal, kita itu harus setiap hari membangun hubungan kita di dalam Tuhan, membangun relationship kita, itu harus setiap hari.
Di sini juga dibilang will rest in the shadow of the Almighty. Jadi bermalam tuh atau rest itu beristirahat. Nah, kita pun beristirahat ketika kita mungkin lelah dengan segala hidup kita, dengan segala apa yang kita alami, kita tuh beristirahat di dalam naungan Tuhan juga gitu. Bukan berarti kita tuh karena kita lelah terus kita mau berhenti atau kita mau beristirahat dengan ya udahlah gereja-gerejaan juga capek lah gitu. Mendingan aku istirahat dulu lah, vakum dulu lah gitu. Tapi bukan itu. Intinya tuh kita harus beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dengan cara apa sih? Balik lagi, penyembahan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita mengisi kekuatan kita kembali di dalam hadirat Tuhan. Jadi, aku mau ingetin teman-teman bahwa roh-roh yang jahat itu benar-benar nyata sih. Dan yang aku udah bahas roh kepahitan, tapi ada lagi 6 roh lainnya yang teman-teman harus perlengkapi diri teman-teman semua untuk bisa tangguh dalam melawan roh-roh tersebut. Semangat teman-teman. Sekian dari saya. Yeay, thank you. Terima kasih, Ci Abed. Thank you, Ci. Terima kasih. Minum. Terima kasih semua. Chatnya banyak ya. Oke, kita akan sebenarnya ini aku mau tanya aja sih, Ci Abed. Ini kan ada beberapa pertanyaan di chat yang sepertinya belum terjawab nih. Narasumbernya Ci Abed. Aku kan bukan talk show ya. Kenapa ada yang tanya-tanya ya? Voting kalau enggak. Talk show. Enggak sih, Ci. Ini maksudnya jawab bareng-bareng aja. Kalau mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Mungkin mau bantu jawab gitu, Ci. Gitu kan. Aku rasa teman-teman di sini pada bisa bantu jawab. Iya, aku yakin dan percaya, Ci. Enggak, ini pertanyaan dari Komik nih. Apakah dendam sama dengan kepahitan? Oke. Itu pertanyaan dari siapa? Michael. Komik. Oh. Ini butuh ini hikmat nih. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, dari aku pribadi, menurutku tadi kan aku ada cerita juga tentang mungkin sedikit dendam gitu ya. Aku nyimpen tapi aku ya nyimpen lah ya, nggak melupakan. Sebenarnya kayak memaafkan tapi nggak melupakan gitu. Menurutku itu bisa jadi kepahitan sih. Karena segala sesuatu yang berakar di dalam hati kita tapi bukan berasal dari Tuhan, itu tuh dan kita tidak bereskan segera. Artinya kayak dendam itu kan berarti udah lama ya kejadiannya, nggak mungkin kan baru kejadian terus kayak aku ya juga itu lebih bahaya lagi gitu. Tapi kalau udah lama dan kita masih tetap dendam, itu part of kepahitan sih. Mungkin ada yang mau bantu jawab aku, tolong. Mungkin ini yang punya pertanyaan jawab sendiri mungkin. Menurut Gimana sih? Ya, menurut kamu gimana? Masa yang tanya suruh jawab sendiri? Mungkin aku boleh kasih ini. Vivi ya? Vivi tuh Vivi. Iya, sebenarnya apa tadi Mek lupa. Ya Allah. Mau ya siap. Panas sih, dari pagi meeting terus ini baru kerja. Tadi kepahitan sama dendam ya? Iya. Dendam itu masuk kepahitan enggak? Sebenarnya buahnya kepahitan ya dendam sih, Mike. Jadi nggak mungkin orang tuh dendam tanpa ada sesuatu yang men-trigger dia gitu. Bener nggak sih tiba-tiba masa nggak kenal tiba-tiba gue dendam sama lu, kan aneh gitu. Pasti dia ada something wrong di antara mereka berdua sehingga salah satu itu tuh ngerasa kok lu begini, kok lu jahat, kok lu lama-lama jadi pahit. Nah habis jadi pahit dia dendam, ntar ya abis ini kalau gue udah berhasil atau kalau gue lebih menang dari lu, gue akan bales 2 kali lipat. Nah itu kan jadinya dendam. Kalau aku kayak gitu.
Gue kira mau disantet nih kalau udah berhasil nih. Mahal loh santet loh. Oh ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, ini kalau dendam, kepahitan itu sama atau lebih berakar atau mungkin ada kata-kata lain yang lebih cocok atau gimana gitu? Suri udah buka suara, mungkin mau menambahkan, Ci? Kepencet loh, maaf. Wah, ini hostnya siapa nih mencet-mencet nih? Buka nih. Sedikit. Antoni biasanya tuh. Tadi ada yang ngomong deh kayaknya. Siapa ya? Patra. Coba. Ya, maksudnya kan minggu lalu hari Minggu Pastor Fred udah ngomong juga ya. Ini kalau in my opinion gitu ya, dan maksudnya dengar dari Pastor Fred juga kan kemarin Pastor Fred bilang apa sih bedanya kecewa sama pahit gitu. Kalau pahit itu kecewa yang kamu tuh udah sampai membentuk pola pikir terhadap seseorang gitu. Tadi aku barusan ini kan lagi bahas lagi kan, terus baca lagi catatannya, terus kayak oh iya benar kayak kadang-kadang yang namanya pahit tuh nggak melulu harus dendam sih, tapi kalau misalnya pahit yang karena kayak karena let's say ya contohnya aku sendiri misalnya kadang let's say gitu kan kayak mungkin ada orang-orang yang quote and quote pahitnya tuh kayak oh ya udahlah kalau misalnya Patra mah di chat mah balasnya lama gitu, itu bisa jadi juga, tapi pahit itu adalah kekecewaanmu yang udah sampai bikin pola pikir kamu ngekotak-kotakin orang itu gitu loh, kamu bikin pola pikir terhadap orang itu gitu. Jadi apa sih namanya, nggak melulu kalau misalnya pahit itu lu sampai kesel sampai dendam gitu, tapi kalau sampai itu bikin kamu tuh punya oh ya si ini pasti beginilah, itu namanya udah kayak apalagi pola pikir yang jahat gitu ya, maksudnya kayak meremehkan kah, atau misalnya kayak nggak percaya, atau yang ya pokoknya semua yang jahat itu menurutku itu udah pahit sih. Dan maksudnya ya seperti Pastor Kim juga bilang, kalau misalnya aku pun masih belajar kayak kalau misalnya kesalahan orang ya udah dan forgive gitu, karena jangan sampai kayak Pastor pernah bilang jangan sampai kita tuh tidur jam 6 itu semua masalah tuh mestinya udah nggak ada lagi, udah dilepas gitu, udah nggak. Jangan sampai kita tidur tuh bawa masalah, jangan sampai kita tidur tuh bawa kecewa gitu. Kita harus cash out gitu. Susah dan berat mungkin, kadang-kadang butuh proses, dan aku pun berproses gitu. Tapi I believe kita semua bisa sih, apalagi di masa-masa sekarang. Kalau namanya kita lagi perang gitu kan, kita lagi marching nih, nggak mungkin kita bawa barang yang kita nggak perlu bawa gitu. Jadi kepahitan, kasih yang namanya kecewa itu nggak perlu kita bawa sih. Jadi mari sama-sama aku belajar, kita sama-sama cash out kecewa, pahit. Kalau udah jam 6 ya udahlah, forgive ya benar-benar forgive gitu. Jangan sampai itu membuat jangan gimana ya, jangan ya kayak tadi, jangan sampai dari kecewa itu jangan sampai jadi pahit gitu. Oke. Thank you Kopat. Kalau dari aku sendiri ya, kalau dendam tuh bener kata Vivi sih, lebih ke dia buah dari kepahitan itu. Soalnya kalau dendam itu kayak dia udah awas lu ya. Jadi kayak ada suatu tindakan yang mau dia buat gitu. Sedangkan kalau untuk kepahitan tuh lu lihat orang itu aja tuh udah nggak bakal mau lagi gitu loh. Istilahnya malas banget dah. Gue udah nggak pengen lihat orang ini atau gitu, karena di keluarga aku tuh masih ada yang belum lepas dari kepahitan itu. Papaku sama tanteku sampai mereka 20 tahun hidup bersama, maksud dalam arti satu rumah pun mereka tidak pernah berbicara satu sama lain karena saling kepahitan. Luar biasa kan, 20 tahun loh hidupnya tuh satu rumah, satu atap, kecuali mereka beda rumah gitu ya. It's okay mereka nggak ngomong, tapi ini 20 tahun hidup bersama, mereka tidak ini, tapi mereka tidak saling menyakiti, dalam arti tidak melakukan pingin untuk melakukan kejahatan gitu, enggak kayak dendam gitu kan, balas dendam gitu kan. Tapi kalau kepahitan sendiri menurut aku sebenarnya buat ketemu orang itu aja, buat ngomong sama orang itu aja tuh udah males gitu. Kayak gitu sih. Mungkin Koji mau menambahkan? Ci Silvi mungkin mau, Ci. Oh iya, Ci Silvi. Tamu undangan kita nih. Jio dulu boleh. Nah, Cici boleh, Ci. Kayak orang Indonesia ya, Cici dulu. Saya nanti aja. Tuan rumah belakangan ya.
Oke, aku mau balik nanya nih. Kalau buat teman-teman boleh unmute ya kalau mau jawab. Kalau menurut teman-teman, dendam itu sudah mengampuni atau belum mengampuni? Belum. 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 Oke. Kalau kepahitan sudah mengampuni atau belum mengampuni? Belum. Belum. Kalau aku boleh bilang kalau dendam ya udah pasti ya kita belum mengampuni. Yang namanya juga masih dendam, masih ada rasa ingin membalas, mungkin membalas seseorang atau membalas apapun yang pernah terjadi gitu. Tapi sometimes kepahitan, sometimes ya kita udah mengampuni. Ya di mulut udah berkata kita sudah mengampuni, aku sudah mengampuni si A gitu. Tapi sebenarnya kita masih pahit loh. Ya, jadi sometimes kepahitan itu bisa aja kita sudah mengampuni, bahkan ya mungkin belum mengampuni. Nah, kalau di sini aku boleh bilang kepahitan itu sometimes secara nggak sadar kayak di alam bawah sadar kita tuh merasa sudah mengampuni, tapi sebenarnya kita lagi defense. Kita lagi pasang tembok nih. Ya, biasanya berasa lah, apalagi biasanya apalagi orang yang yang punya lebih sensitif gitu hatinya atau apa gitu ya, biasanya berasa kalau misalnya udah terjadi satu situasi yang nggak enak atau apapun gitu ya, atau berantem atau apapun deh gitu, udah mengampuni, tapi mulut bener-bener Tuhan aku udah mengampuni gitu, tapi secara nggak sadar kita pasang tembok, artinya kita nggak bisa lagi mengasihi orang itu seperti awal lagi gitu. Nah, kalau aku boleh bilang di sini kita lagi pasang tembok. Dan pada saat kita lagi pasang tembok itu sebenarnya kita masih pahit. Ya kalau kita nggak pahit, kita nggak mungkin kita defense, kita nggak mungkin pasang tembok gitu ya. Kita pasti tetap bisa balik mengasihi. Nah, pertanyaannya lagi, siapa yang create kepahitan? Ayo unmute. Siapa yang create kepahitan? Kalau create kepahitan harusnya sih dari diri sendiri sih, Ci. Diri sendiri sama bumbu-bumbu setan, Ci. Hah? Diri, sama siapa? Diri sendiri sama siapa? Bumbu-bumbu dari setan, Ci. Oh, bumbu-bumbu. Iya, micin-micin. Cabe gitu ya. Kayak ada bumbu-bumbu pedang. Otaknya di bumbu jadi panas gitu. Kayak gitu ya. Oke. Yang create kepahitan ya sebenarnya diri kita sendiri ya. Nah, kenapa sih kita sendiri yang bikin? Pastor pernah bilang satu yang itu merema lah. Kadang kalau lagi mau marah aku ingat kata-kata ini gitu. Pastor bilang apa? Jangan bereaksi. Gitu. Ya, kalau aku boleh bilang kepahitan adalah buah dari kita bereaksi gitu. Sebenarnya setan itu pakai dakwaan gitu, pakai intimidasi, pakai pikiran jahat, itu semua ditanamin di pikiran kita. Nah, tergantung kita responnya mau apa nih, reaksinya mau apa nih, yang keluar pahit atau yang keluar ya bukan pahit gitu. Pilihannya gitu kan, kamu mau pahit apa enggak gitu. Nah, kalau aku boleh bilang di sini kepahitan itu yang create kita. Ya, yang create kita karena kita mau ngeresponin ya yang tadi dakwaan setan gitu ya, asumsi yang setan taruh, perkataan-perkataan negatif yang setan taruh di pikiran kita sampai akhirnya kita pilih untuk bereaksi, udah gue pahit nih, oke gue bener nih emang nih dia nih gitu, misalnya si A nih bener nih emang, padahal itu cuman iblis mainin pikiran aja buat kita keluarlah respon pahit. Nah, kenapa sih iblis pengen banget kita pahit gitu? Jadi panjang ya. Dikit lagi. Kenapa sih iblis pengen kita tuh pahit gitu? Kenapa? Ayo. Ada yang tahu? Biar jadi temennya, Ci. Biar jadi temennya. Oke. Iblis nggak pernah ya, nggak ada firman Tuhan gini ya. Iblis menaruh kepahitan gitu, nggak pernah ya. Tapi yang iblis pakai apa? Dakwaan, tuduhan, intimidasi, rasa minder. Itu iblis pakai kan. Nah, cuman yang keluar itu pahit. Nah, setan pinter, pengen kita pahit. Nah, kenapa setan pengen kita pahit? Biar kita merusak yang namanya hubungan. Percaya deh, setiap kita pahit, yang kita
yang kita korbanin apa? Sebenarnya cuma satu, hubungan. Aku pahit sama aku yang aku korbanin adalah hubungan rumah tanggaku. Aku pahit sama Cia, berarti yang aku korbanin adalah hubungan pertemanan aku sama Cia. Aku pahit sama Gio, berarti aku mengorbankan hubungan aku dengan leaderku, misalnya sama Gio. Misal aku pahit dengan pemimpinku, ya aku berarti mengorbankan hubungan aku dengan pemimpinku. Kalau aku pahit dengan orang tuaku, bapak rohaniku, berarti aku mengorbankan hubungan baik aku dengan bapak rohaniku. Wow. Nah ini yang setan mau pakai gitu. Bayangin ya, hubungan itu susah banget dijaga. Benar yang udah pacaran, angkat tangan. Ya, hubungan itu susah. Pertemanan, hubungan antara kita dengan leader kita, dengan bapak rohani, dengan ayah ibu kandung kita, dengan saudara sekandung, mungkin pertemanan, hubungan dengan teman volunteer, hubungan dengan friends member, itu nilainya tuh mahal gitu. Nah itu yang iblis pengen curi gitu. Lewat apa? Lewat kepahitan. Makanya di akhir zaman, Pastor selalu kemarin aku ingat 2 bulan berturut-turut Pastor bagian tentang relationship. Karena aku juga percaya bahwa di akhir zaman setan mau pakai mau pakai semua siasat setan tuh pokoknya ditanemin ke kita buat apa? Buat hancurin hubungan. Karena revival terjadi saat ada kesatuan. Ya kan? Breakthrough terjadi saat ada kesatuan. Divisi bisa improve karena ada apa? Ada kesatuan. Friends nih bisa multiply, bisa berbuah, bisa bertambah banyak jiwanya lewat apa? Cuma lewat kesatuan. Nah, itu doang kuncinya, cuma iblis tuh pengen curi itu gitu. Yes. Wow. Wow, Yeah. Thank you, Selfie. Thank you, Selfie. Thank you. Oke, Kojio, silahkan kalau mau menambahkan juga. Udah komplit, tapi aku cuma mau bilang kalau misalnya kita dalam konflik atau kita ngalamin hal yang tidak sesuai kita ekspektasi, ingat ada 3 level dari kemarahan kita. Level pertama kita kecewa, level kedua kita pahit, level ketiga dendam. Yang mana yang paling susah buat diberesin kalau kamu udah masuk kepahitan dan dendam. Jadi ketika kamu masih dalam level kecewa, sebel, marah, stop di level itu. Jangan naik level. Gimana caranya? Jam 6 kamu maafin. Jam 6 kamu stop. Yes. Susah nggak? Teori nggak? Teori. Prakteknya susah. Tapi kalau kamu tidak mau jadi korban kepahitan, jam 6. Maksudnya jam 6 ini mungkin kalau suami istri ada jokes nih. Ya si Sylvie ya. Kalau berantemnya malam, berarti jam 6-nya panjang ya, masih sampai besoknya lagi ya. Besoknya jam 6 pagi, nggak boleh jam 6 sore lagi. Tapi poinnya di firman, maksudnya jam 6 itu adalah waktunya kalian. Maksudnya short period, waktu yang pendek untuk kalian bisa maafin secepatnya. Yes. Boleh kesel, boleh marah, boleh kecewa, boleh banget. Kita manusia. Tapi ada time limit. Aku bilang ya sekali lagi, time limit, batas waktu. Untuk kalian ampuni, untuk kalian berdamai dengan orang lain dan situasi kalian. Time limitnya kapan? Kalian yang bisa jawab. Kalau menurut kalian time limitnya 2 tahun, ya kalian bayar harga sendiri. Yeah. Kalau aku bilang secepat mungkin, ampuni. Kalau kata Alkitab, ampuni sebelum matahari terbenam. Dan aku bilang, dendam dengan kepahitan itu, dendam adalah level yang berbeda dari kepahitan. Dia di atasnya kepahitan. Level 3. Ya, kalau cabai level 3 itu udah pedes. Ya. Kalau nasi goreng karet 3 itu udah bikin bibir kayak tadi ya Ana ya, aku kepedesan ya. Ya. Kalau kepedesan gimana? Jelek ya mukanya ya. Nah, di Amsal bilang kepahitan itu adalah menimbulkan kerusuhan. Apa itu kerusuhan? Dendam. Kain dan Habel, mereka berantem dimulai dari apa? Tidak dendam. Mereka berantem dimulai dari kekecewaan kecil. Sampai cuman mukanya muram, si Kain sama Habel. Gue sebel nih sama adek gue. Yes. But, dia tidak punya time limit yang membatasi dia masuk kepahitan. Dia tidak ngerti, dia belum ada komsel, dia belum ada ibadah. Makanya dia based on his understanding. Makanya
pas dia langsung ke dalam time limit dia tidak punya, dia masuk dalam kepahitan, mukanya muram, sebel. Setelah di kepahitan, masuklah ke dendam. Apa dendam? Menimbulkan sebuah action untuk membunuh Kain. Jadi dosanya ada di mana? Waktu kamu kecewa, pahit, atau dendam? Dendam. Dendam. Tapi kepahitan adalah pintu dosa kamu. Yes. Yes. Tuhan udah ingetin Kain pada saat Kain kesal sama Habel. Tuhan bilang, mengapa mukamu muram? Karena pintu dosa sudah menanti engkau loh. Jadi, teman-teman, aku sih percaya gini, teman-teman di Solid Rock, itu teman-teman yang udah pintar semua. Aku percaya itu. Udah nggak ada yang di level dendam. Tapi jebakan orang Kristen yang paling sering adalah kepahitan. Yes. Kenapa kepahitan? Kepahitan itu kalau kata istilah sekarang tipis-tipis. Ngerti nggak sih? Sebel, marah, nyampur jadi satu. Terus ampunin, kata Ci Silvi, sebenarnya kamu ampunin nggak ampunin sih. Ya nggak sih, Ci? Ya ibaratnya gue ampunin dia tapi 50% deh. Nggak bisa. 50% itu tetap tidak mengampuni. Kamu harus kayak ampunin 100% full package dan itu nggak masuk kepahitan. Karena kalau kamu cuma mengampuni misalnya sebagian, itu adalah celah kepahitan buat kamu. Gitu. Jadi penting buat teman-teman hati-hati di level kepahitan. Even mungkin si Silvi sama Koakoi di suami istri, atau yang pacaran, atau sama teman, apa sama dirimu sendiri. Anda bisa ngalamin kepahitan. Dan ketika kepada kepahitan, kalau bahasa Indonesianya, kalau sinonim persamaan ya. Antonim. Antonim itu lawannya ya kan? Betul nggak sih? Iya. Saya nggak pintar, soalnya pintar cuma si Abed kayaknya ini. Orang pintar, digituin ya kamu sih. Makasih loh. Saya mungkin salah satu yang ngebully kamu saat itu kali sih. Untung aku masuk ke sekolah ke kamu. Aku bayangin si Abed di Papua ya dulu ya. Yang bully bawa tombak gitu nggak ngeri sih. Ngeri sih. Orang pintar tombak dia gitu kan. Oke. Salibkan dia gitu ya, Kak? Salibkan dia. Ya. Antonimnya adalah kepanisan. Dan teman-teman, kita cuma punya umur 80-70 tahun. Kalau kalian kehilangan kemanisan dalam hidup kalian, sayang nggak sih? Yes. Kemanisan dengan diri sendiri, kemanisan dengan pelayanan, kemanisan dengan orang-orang sekitar kamu. Aku punya trik buat kalian. Gimana cara supaya nggak cepet pahit? Mau tahu? Yeah. Ya. Kalau aku caranya adalah ketika ada orang ngaselin aku, tidak benci orangnya, benci spiritnya. Yes. Bener nggak? Tadi kan ada 7 spirit, salah satunya roh kepahitan. Jadi sebenarnya misalnya aku benci sama siapa ya yang ini Anthony lah ya, Anthony. Nggak selek ya kita ya. Contohnya aku benci sama Anthony. Kenapa? Kalau di Zoom mukanya nyolot. Atau Ci Abed. Kalau di Zoom mukanya kepinteran. Misalnya, atau aku benci sama siapa lah di sini. Haryono nggak ada ya Haryono ya? Nggak ada. Nggak ada. Lagi dipanggil bos meeting. Aku tidak benci sama Anthony. Dalam hatiku kan kalau kita benci kan gue sebel banget ya sama Anthony nih. Pengen gue print fotonya, gue sobek bagi 2.000 potongan gitu kan. Tapi diganti caranya. Kalau kamu pahit, gue benci sama roh yang nunggangin Anthony. Aku benci sama roh yang nunggangin Mike. Aku benci sama roh yang nunggangin Vivi. Karena kalau lagi di Zoom mukanya kita cuma lihat pipi kanannya doang selalu. Sombong atau apa misalnya. Bercanda Vivi ya. Kerja, dia udah ngomong iya. Dia udah ngomong bercanda. Nah, ban-ban ya Kak. benci dengan rohnya, teman-teman, Christian, Steven, semua benci dengan roh yang nunggangin dia, yaitu roh kepahitannya atau roh apa tuh, roh gosip, roh apa, benci sama rohnya. Ya. Karena setannya nular kalau enggak. Iya. Gini loh, misalnya Patra, aku benci, contoh ya Pat. Terus 2 tahun lagi Patra berubah jadi hamba Tuhan, misalnya udah encounter sama Tuhan, bertobat, contohnya. Tapi si Gio ini masih sebel sama Patra.
di tahun kedua pun masih sebel. Nah, setannya nular nggak? Yang ngeselin sekarang siapa? Patra atau Gio? Tuker kan setannya. Nah, Pesta selalu ajarin, setan itu banyak cara, tapi caranya pasti ketebak. Asal teman-teman mau kita praktek sama-sama, gimana sih cara kebaskan kepahitan, cara kebaskan dendam dari hidup kalian. Jadi, sebelum masalah kalian besar, sebelum sampai dendam, sebelum sampai pahit, masih kesel, masih sebel, sampai emosi, kata Alkitab. Tunggu, aku agak lupa dari kata-katanya apa ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kuncinya adalah jangan menjauhkan diri. Sebel, marah, kesel, kuncinya apa? Jangan menjauhkan diri dari your inner circle, godly people, firman Tuhan, khotbah pastor, dari buku, dari worship, dari saat teduh. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan dibalik ya sharingku. Nanti dibilang jangan menjauhkan diri dari apa? Orang-orang mencemooh. Ya, itu urusan kalian. Tapi you know, the answer adalah don't make yourself far away dari His grace. Itu yang cuma bisa menyembuhin kita. Oke, teman-teman? Kita komit tahun ini kita cuma sampai di level 1. Sebel, kecewa, marah. Itu aja. Sekian. Terima kasih. Thank you, Ko Gio. Thank you, Gio. Pak Gio. Yo, kita mau lanjut friends kita ya. Kita mau lanjut acara kita. Kita ada activity sedikit bentar aja. Jadinya gimana nih activity-nya? Jadi nggak menurut kalian? Bebas. Menurut kalian mau activity atau kita mau jawab pertanyaan atau mau sharing-sharing? Bebas. Kokomike VIP atau Kokomike? Sharing aja. Oke, boleh. Iya, udah siapin loh. Kepahitan nggak, Cia? Iya, udah siapin. Nanti kepahitan loh, Cia loh. Kan ini latihan ya justru. Suaranya mana suaranya? Nggak ada suaranya. Cia, kalau sebel ngomong ya, Cia. Jangan sampai kepahitan. Aku udah bilang ke Ciabet. Apaan sih? Ketawanya. Ya udah, Mike atur deh, aku ikut aja. Kalau kita punya pertanyaan, boleh nggak? Jawab dulu Boleh. kali yang di ini. Ada di chat nggak tadi? Masih? Emang masih ada? Nggak tahu. Ada nggak tuh yang? Ada sih Ada Mas. tuh, Christian tuh katanya. Masih ada pertanyaan sih, Ci. Irfan, kalau ada pertanyaan, boleh, Van. Santai ya, Van. Ya, Atau mau sharing-sharing. Nyimak Ya, aja. Ya, Ini, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Ko Christian tuh. Ko Tian mungkin bisa langsung ngomong aja nih. Iya, halo. Ayo, ngomong coba, Ko Tian. Halo, maksudnya apa? Iya, halo. Kita kayak di kuis. Kebanyakan Indomie dia. Nah, iya, itu Ci, tadi kan Cici bilang kita tuh harus minta roh pengertian. Nah, caranya tuh gimana minta roh pengertiannya itu? Apalagi kondisinya kalau lagi emosi, kan susah. Ya. Itu aja sih. Oh, oke. Nah, kalau menurutku, roh pengertian itu tadi itu kan kita roh jahat versus roh Tuhan ya. Otomatis pasti roh pengertian itu datangnya dari Tuhan. Nah, kenapa aku bilang kayak kita tuh harus minta roh pengertian? Itu tuh harus diminta bukan hanya ketika kamu lagi emosi ya gitu. Jadi kamu harus minta itu setiap hari supaya kamu tuh justru punya pertahanan, bukan ketika kamu emosi baru kamu minta. Mungkin minta juga, tapi ketika kamu udah punya karena kamu udah minta setiap hari, maka ketika itu kejadian justru kamu punya senjata untuk mengatasinya gitu. Itu sih. Oke, thank you Ciabet. Minta setiap hari. Aku harus minta terus. Tambahin. Oke, boleh Cici, silakan. Sebenarnya Chris tips aja sih. Jadi sebenarnya
untuk cross pengertian itu tuh sebenarnya ketika ada something yang wrong, itu ya emang kita panas. Cuman ya tadi, kita coba bertahan untuk tidak bereaksi. Nah, ketika kita diam, itu otak kita tuh mikir, apa sih yang salah sama gue? Apa, ya emang dia salah, tapi gue juga ada salah kok. Jadinya tuh kayak otaknya tuh dipergunakan dulu sebelum kita tuh ngomel-ngomel gitu, yang membuat kita dan orangnya itu jadi salah gitu. Tapi kalau gue tipenya yang ngomel-ngomel dulu, Vi, biar lega, abis itu udah Ya, selesai gitu. Di situ aja masalahnya udah. Tapi kan ada orang yang nggak gitu. Ya, sama sih, aku juga orangnya masih belajar sih. Aku suka cepat bereaksi. Nah itu ya aku juga belajar. Nah biasanya aku nggak bereaksi ke orangnya, tapi aku ngomel pasti ke orang-orang terdekat aku. Jadi contoh case-nya, aku kan ada project sesuatu. Nah, orang itu tuh selalu komennya tuh benar-benar mikro detail. Jadi kayak apapun dikomenin dah. Jadi benar-benar capek banget. Cuman kayak aku belajar, aku yakin orang ini nih pemberian Tuhan, biar aku tuh bisa increase, bisa naik level gitu. Nah, aku nggak ngomel ke orang itu, tapi aku kan namanya cewek nggak bisa diem kan. Jadi akhirnya aku lupain ke Anthony. Jadi ketika aku bilang ke Anthony, ya sebenarnya aku nggak menularkan kepahitan, cuman kayak ya pengen aja aku kasih tahu aku lagi ada masalah ini gitu. Ya butuh curhat ya, Vi, butuh curhat. Ya, nah dengan kamu curhat, kan pasti Anthony itu akan nanya emang masalahnya apa. Dia nanya terus otak kita kan pasti pada saat menjawab, pada saat ngomel-ngomel sambil jawab, otak itu mikir, oh iya gue juga bener sih, gue harusnya kayak gitu ya. Iya juga, dia nggak salah-salah amat kok, emang harusnya begitu. Nah itu yang nggak tahu ya, itu tips aku sih. Jadi kayak sebelum aku meledak ke orang itu, ya aku coba discuss gitu sama orang terdekat aku biar nggak memunculkan reaksi yang salah gitu. Bingung ya? Ngerti, berarti ntar kalau mau marah-marah gue telepon Anthony aja ya, Ton. Boleh. Mungkin nggak gitu ya? Tapi nggak gitu ya? Nah, bercanda. Tapi slow. mesti hati-hati, Chris. Jadi ketika kamu numpahin sesuatu ke orang lain, nah pasti ada dua reaksi orang itu. Either dia memberikan pengertian yang positif atau dia malah ngomporin. Nah itu yang trikinya. Nah ya, kalau aku sih karena aku kan sambil ngomel-ngomel cerita kan otaknya jadi bener tuh. Nah kadang Anthony juga bereaksinya negatif. Aku langsung encounter, nggak apa-apa, ini namanya gue belajar. Kita nggak boleh menuruti kehendak sendiri. Pasti orang itu juga punya pertimbangan sendiri kenapa dia mesti komen yang sangat detail itu gitu. Jadi kayak gara-gara case-nya di aku, tapi aku juga memberikan ajaran gitu kan Tony. Jadi kita dua-duanya belajar gitu. Gimana sih cara memanage orang yang benar-benar mikro detail yang membuat kita tuh sebel gitu, kayak gila nih orang. Gitu sih Chris. Mungkin kalau kamu mau ada sesuatu yang kayak gitu, orang yang paling sangat rasional itu Bapak Gio sih. Mungkin kamu bisa tumpahkan ke Bapak Gio. Aduh. Kalau aku sih tipenya lebih, kalau misalnya kayak lagi panas gitu, aku diem, tapi aku kemana lah ke tempat gitu, terus aku teriak-teriak gitu sih. Lebih kayak gitu aja sih. Kayak pokoknya lega dulu gitu. Ya walaupun memang aneh ya, tapi itu deliver aja kayak ya udahlah gitulah. Gitu loh. Pokoknya sampai kayak gitu sih. Cuman ya udah selesai gitu. Yang penting habis itu baru ngomong lagi. Gitu bagus gitu. Kita beliin
Tapi Istiwa memang aja. ya memang pengertiannya itu pengertian yang mana gitu kan. Kadang-kadang kita kan ngomong kalau lo pakai logika nih, pengertian yang mana nih harus kita iyain nih gitu kan. Kalau Tuhan pasti ngomong gini nih, kalau pengertian gue sendiri begini deh gitu kan. Itu yang susah tuh, ngerubah logik itu susah banget gitu. Makanya kamu mesti diskus sama Bapak Iya, Gio, Chris. Oke kan Bapak? Bapak yang mengajarkan saya untuk bereaksinya lambat. Iya. Cuman saluran lah aku. Ya Chris, kalau aku bilang gini, gimana cara munculin roh pengertian adalah gini. Kalau kamu nggak ngerti, simpelnya nanya ke yang ngerti. Termasuk roh pengertian. Nggak punya pengertian artinya apa? Tidak ngerti. Nanyanya ke siapa? Jangan yang nggak ngerti juga. Nyasar. Tanyalah ke yang ngerti. Simpel ya. Siapa sih yang ngerti? Manusia. Wujudnya banyak nih di sini ya. Aku bisa bantu juga. Yang lain juga udah punya hikmat. Yang kedua, dari Word of God pastinya. Dari Bible, kamu dalemin. Katanya dari pengenalan roh akan Allah. Itu akan keluar pengertian. Semakin mengerti hati Bapa. Ya kan? Jadi ada dua cara, Chris. Yang pertama, tanya ke orang yang ngerti atau hal-hal yang membuat kamu ngerti. Itu yang pertama, Chris. Yang kedua, kamu tinggal di dalam pribadi yang hatinya penuh pengertian, yaitu Yesus Kristus sendiri. Gimana tinggal dalam situ? Hadirat Tuhan. Nah, tadi balik lagi ke Christian bilang, aku punya cara beda-beda lah untuk bisa menghilangkan kepahitanku. Kata Christian, misalnya teriak-teriakan dulu, misalnya. Betul ya, Chris? Nggak apa-apa. Selama tidak dosa. Selama tidak kamu membuat kepahitan lebih dalam atau masuk dalam pintu gerbang dosa. Ya, Chris? Itu nggak apa-apa. Dulu aku pendosa banget lah. Dulu aku tukang minum, mabok-mabokan. Maksudnya kalau minum buat udara dingin, it's good. Tapi kalau minum sampai kamu jadi badannya panas, terus kamu jadi kayak out of control, itu udah salah. Dulu gimana aku emosi? Aku beli bir, aku minum, aku harus ke Ancol dulu. Di Ancol udah pantai kosong. Semua botol bir gue lemparin ke laut. Sambil teriakin nama dia. Christian, gue benci sama lu, jauh-jauh ke laut. Terus ini siapa? Lempar. Aku bersyukur nggak ada nelayan yang gebukin aku. Karena nggak ada orang, untungnya udah malam. Tapi gini, caranya salah atau benar? Salah. Karena itu bisa menimbulkan kerusuhan. Jadi, sekarang ya aku kalau misalnya lagi kesel, pasti ngalamin sebel, kesel atau apa. Kalau aku sendiri ya balik ke hadirat Tuhan, dengerin lagu worship. Cari 1-3 lagu favorit kamu yang benar-benar memulihkan jiwa kamu. Ya apapun itulah. Karena setiap lagu penyembahan itu ada meaning-nya. Betul ya, Patra ya? Pat, coba jawab, Pat. Ada berapa macam lagu penyembahan, Pat? Apa? Ada berapa macam lagu penyembahan? Sebenarnya ada Majestic. Ada apa lagi? Ada Majestic. Ada apa lagi? Ada yang namanya pelayanan jemaat, ada yang namanya keintiman. Kalau aku biasanya buat lagi butuh ngituin jiwa, maksudnya ngebenerin itu kita lagi marah-marah sih, aku cari lagu-lagu keintiman atau yang benar-benar sekalian aja lagu-lagu Ruang Maha Kudus gitu, yang benar-benar mengagungkan Tuhan gitu ya, diem aja gitu, instrumental pun oke. Ya, jadi ada lagu-lagu worship, kalau kamu tepat memilihnya dan mendengarnya, itu benar-benar akan memulihkan jiwa kamu. Ada lagu untuk kemenangan, ngambil kemenangan-kemenangan di alam roh. Ada lagu untuk memulihkan jiwa. Ada lagu untuk membasahi kekeringan kamu. Seperti Rusa misalnya, ya kan?
Terus kalau lagu Majestic misalnya I see the Lord, ya kemarin ya, I see the Lord. Tapi kalau buat mulihin jiwa apa ya Pat misalnya? Ku berdiam. Gimana lagunya? Dekat Bapa begitu indah. Na 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 na. Nah, itu lagu-lagu yang akan nyembuhin aku. Jadi jangan salah pilih lagu. Ya kalau kamu lagi stres, jangan pasang lagu Planet Boom. Enggak. Kamu akan offbeat nanti. Ya, intinya kalau mau keintiman, punyain apa ya, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Chris menjawab praktek. Ya, Ci Silvi ada mau tambahin? Ini guru saya. Mantap, Gio. Ya, Cici ada mau tambahin? Enggak, cuman sama lah kayak Gio. Aku ingat Pastor pernah bilang dalam keadaan kita marah atau sakit hati, patah hati atau apapun, kuncinya cuma satu. Ya worship aja gitu. Yes. Gitu. Oke. Karena kalau lagi marah, suruh baca Alkitab, yang ada bukan dibaca tuh kitab nanti. Iya. Memang nggak gampang. Ya memang nggak gampang. Makanya paling gampang udah nyanyi aja. Kalau yang udah dikasih karunia bahasa roh, kalau lagi marah, marahlah tapi dalam berbahasa roh. Ya, Pastor pernah kan bagiin ya, kalau nggak salah di service atau di mana ya, lagi marah udah paksain untuk berbahasa roh. Iya. Agree. Oke, next. Oh, ternyata masih aku mute, sorry. Thank you, Ci Silvi. Thank you, Kojio. Thank you semuanya. Masih ada lagi nih mungkin yang mau sharing atau tanya-tanya? Atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab nih, jadi masih ganjel di hati, jangan sampai kepahitan ya, gengs. Iya, boleh. Mungkin kalau ada yang sharing menangin kepahitan, atau lagi kepahitan minta didoain, kita sama-sama doain sih. Betul sekali. Harus be humble. Itu harus dihilangkan ya, Coach Gio, sebelum jam 6 ya, karena ini udah jam 10 malam. Pagi besok. Oke, masih ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Seperti itu? Berarti kita mau lanjut ya. Yang aku bisa ambil kesimpulan untuk hari ini, kita jangan benci orangnya, kita harus benci roh jahatnya. Benar ya, Ko Jo ya? Yang kayak tadi di-sharing sama bahwa roh itu pengendali jiwa dan raga, jadi harus benci rohnya. Sebentar. Dan caranya itu, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dari inner circle, dari godly people, dari Bible, agar kita semua memiliki roh pengertian untuk saling mengerti satu sama lain, dan tidak sampai tahap-tahap benci jadi kepahitan atau malah jadi dendam seperti itu. Thank you Ci Abed buat sharingnya, thank you Ci Silvi, thank you Ko Gio. Kita mau lanjut sekarang untuk offering hari ini, di Friends ini, aku serahin ke Cifani. Terima kasih Ana. Ganti. Aku boleh minta tolong nggak teman-teman yang bisa share barcode? Oke, ntar sih. Oke. Jadi teman-teman, kita punya value strong in giving, dan kita punya motto bring the Lord at any cost. Jadi aku mau encourage teman-teman untuk kita mau memberikan offering kita malam hari ini melalui barcode yang sebentar lagi akan ditayangkan di layar kita masing-masing. Jadi offering kita ini
kita mau giving untuk House of the Lord, dan semua ini untuk jiwa-jiwa. Karena kita benar-benar mau berjuang untuk bring the lost at any cost. Ya, jadi teman-teman, ini barcode-nya. Kita memberi sesuai dengan kerelaan. Jangan berpikir bahwa pada saat ini saya belum bisa kasih yang gede, saya hanya bisa kasih yang kecil, nanti aja tunggu gede. Enggak, Tuhan nggak lihat jumlahnya, tapi Tuhan mau lihat hati kita, bagaimana ketika kita bisa setia dari yang kecil, dan Tuhan akan memberkati kita. Oke, teman-teman. Iya. Ini barcode-nya. Untuk teman-teman yang punya BCA, silahkan langsung di barcode. Yang enggak, boleh tuh ada nomor rekeningnya, yang mungkin yang rekeningnya bukan BCA. Oke, Ai, iya kamu udah. Oh, Ai, kamu semua yang ada di rekening ya? Persembahannya. Kadang yang nggak ada juga udah dimasukin persembahan sih. Wow. Bawalah seluruh persembahanmu ya, Ai mah. Ya, oke teman-teman. Kalau teman-teman udah offering, kita mau tutup ya. Iya, Patra closing ya. Ya, tapi nanti habis selesai doa, sebenarnya bukan itu sih, aku masih ada pertanyaan, tapi nanti doa dulu aja. After party, guys. Ada encore. Jadi kita doa dulu aja. Pasti. Iya. Mungkin dulu aja. ini ada yang mau didoain nggak ya di sini? Ada yang butuh didoain? Angel, maybe? Hayo. Aku enggak. Aman berarti. Skripsi. Soalnya sih sempat down, cuma udah nggak seberapa down kok. Ntar saya kirimin kamu sesuatu ya. Waduh. Apa nih? Ban-ban nih? Enggak. Mau dong, akhiri. Ada yang mau didoain? Ban terlalu kecil, ban. Aduh. Cetiau. Oke. Nggak ada ya? Ya udah, Tiffany boleh dilanjut. Oke, kalau udah kita mau doa offering dan kalian doa closing dulu ya. Setelah itu nanti dilanjutkan kembali ke Patra ya, Pat ya. Oke. Oke, teman-teman, yuk kita mau doa. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sama-sama Tuhan belajar Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat Tuhan yang terus mempersatukan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang berkati offering kami Tuhan. Biar offering kami Tuhan boleh Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa Tuhan yang hilang Tuhan untuk kembali Tuhan ke rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan boleh terus dibangun Tuhan. Dan melalui rumah Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar sorak-sorak kami Tuhan boleh meruntuhkan tembok-tembok itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika tembok-tembok itu runtuh Tuhan, kami melihat Tuhan banyak sekolah-sekolah yang kembali Tuhan dibuka Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kalau itu akan segera terjadi Tuhan. Kami mau minta Tuhan terus Tuhan roh persatuan itu Tuhan, biar revival boleh segera terjadi Tuhan. Kami boleh melihat revival terjadi Tuhan dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan segera membuka sumur-sumur itu Tuhan. Amin. Dan kami Tuhan, biar kami boleh terus dipersiapkan Tuhan melalui bejana-bejana kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan membawa bejana-bejana kami yang banyak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar sumur-sumur itu tidak ada yang tercecer Tuhan. Ya. Tuhan terus persiapkan bejana-bejana kami Tuhan. Amin. Untuk menampung setiap sumur-sumur yang baru ini Tuhan. Amin. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan. Aku minta Tuhan, biar setiap kami Tuhan dipenuhi oleh 7 roh itu Tuhan. Kami mau minta roh Tuhan. Kami mau minta roh hikmat Tuhan. Kami mau minta roh pengertian. Kami mau minta roh nasihat Tuhan. Roh keperkasaan Tuhan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, 7 roh ini Tuhan akan
memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus memperlengkapi kami Tuhan dengan 7 roh ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati Solid Rock Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi Solid Rock Tuhan. Tuhan yang menyinari Solid Rock dengan wajah Tuhan. Dan memberi Solid Rock kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada Solid Rock dan memberi Solid Rock damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah Tuhan untuk setiap kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin sepanjang minggu ini Tuhan. Sepanjang sisa minggu ini. Biar Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Tuhan yang berperang bersama kami Tuhan. Tuhan yang terus membawa kami Tuhan untuk tidak istirahat Tuhan. Biar kami tetap semangat Tuhan. Jangan biarkan kami beristirahat di tengah-tengah musim berperang Tuhan. Biar Tuhan yang terus perlengkapi kami Tuhan dengan construction Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau tutup komsel kami malam hari ini Tuhan dalam kasih Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Foto dulu. Boleh foto dulu aja ya. Boleh minta tolong seperti biasa, Cia. Mau bergaya kalau aku bergaya loh padahal. Tania Bu. Biasa kita di belakang. Gue di belakang juga tetap gede soalnya. Kalian enaknya berempat. Ya udah. Oke. Kan itu juga lebih aman buat kita. Iya. Terima kasih. Alin mana nih Alin? Alin mana sih Alin? Duren. Alin. Biasanya berempat loh. Alin mungkin nggak ada sinyalnya nih. Oke, boleh? Gio keren banget. Kok bisa gitu? Iya, Coki. Lihatnya ke kamera ya guys, bukan ke zoom-nya. Liatin ke diriku sendiri. Atau Masih ada lagi? Ada lagi? Oh sudah, oke, thank you. Oke, terima kasih. Aku mau pertanyaan terakhir. Kan dari tadi kan ngebahasinnya kepahitan-kepahitan gitu ya gak sih? Nah terus tapi aku mau nanya gimana sih, apa sih namanya, kalau misalnya kita udah tahu nih, ya apa sih? Susah nih. Ini seperti menelanjangi setan ya di dalam hidup gue sendiri ya gitu kan. Kayak udah tahu nih, kayak misalnya udah tahu kita tuh lagi pahit sama orang gitu. Itu ngeberesinnya tuh gimana misalnya teman-teman gitu. Misalnya kayak apa, ataupun misalnya teman-teman tahu orang pahit gara-gara kalian gitu. Kalian ngeberesin tuh gimana gitu loh. Itu pertanyaanku yang tadi. Gimana kalau orang lain pahitan sama aku? Ada yang mau bantu menjawab misalnya? Sebelum membantu menjawab, tolong ya Ko Gio, aku salfok nih. Bingung. Matinya gimana lagi nih? Bentar. Terus ada yang bisa menjawab ini pertanyaan. Kalau misalnya seminar kan kayak ini ada masalah, harus ada konklusi how to gimana. Jawab. Kan. Boleh jawab ya. Boleh. Ya. Cuma satu sih jawabannya, komunikasi. Ya maksudnya ya kita kan mesti komunikasi, tapi maksudnya kayak aku tuh kayak apakah kita bilang gue sebel nih sama lu gitu, apakah gimana gitu, cara membuka komunikasi yang baik gitu. Oke. Mungkin ini sih waktu itu kan pernah tuh ada case yang aku bukan sebel sih, jadi berantem sama satu orang di kantor aku. Terus aku kayak udah seminggu, tapi kan nggak enak sih ya, agak aneh gitu kan. Terus aku escalate ke bos aku, terus dia bilang, mau gue ngomong atau lu ngomong? Terus aku bilang, jangan sih, jangan bos, aku bilang, ntar dia makin marah, dia bilang, dianggapnya ntar aku jadi tukang ngadu. Terus dia bilang, ya udah, berarti kamu yang mau ngomong. Terus ntar ada 3 poin yang dia suruh aku ucapin sih. Mana ya? Jadi lebih pertama itu kamu itu mengakui apa sih kesalahan kamu.
Jadi admit sorry-nya tuh kamu tuh salah apa gitu. Jadi kamu juga reflect diri kamu itu salah di mana. Terus bentar ya. Oh, yang kedua tuh timing. Jadi pada saat kamu mau ngomong sama orang itu, pastikan orang emang waktunya tepat. Itu tuh nggak lagi dalam keadaan terburu-buru kayak lagi hektik atau lagi panas. Jadi lihat dulu kondisi dan stabilitas dia gitu ya. Karena lagi udah tenang, lagi happy, kamu approach dia. Terus ya pertama kamu kayak ajak ngobrol kayak kemarin sih contoh bos aku dia bilang kayak gini, Vi kamu coba bilang gimana, masih kesel nggak sama aku ya, sama Vivi gitu. Terus kedua kamu say sorry, dia bilang kamu coba reflect diri kamu itu salah di mana. Terus aku bilang iya sebenarnya aku juga ada salah, aku bilang karena aku orangnya kalau aku ada something yang mau aku kerjain ya lu harus cepet kerjain gitu. Dan orang ini kayak ngerasa dia risih gitu. Lu karena dia komennya lu giliran diminta tolong lama banget, giliran lu minta tolong sama gue lu kejar-kejar gue kayak apa aja gitu. Nah jadi bos aku bilang yaudah kamu admit say sorry kayak, tapi sorry-nya itu bener-bener ya, dia bilang jangan ya sorry gitu, enggak, tapi kayak benar-benar dari hati terdalam, terlubuk-lubuk hati bilang iya Ci sorry ya, aku emang salah gitu, terus salah gitu. Terus yang terakhir setelah kamu say sorry tapi kamu juga ngomong kamu tuh benernya di mana, terus udah komunikasi segala macam, terakhir kamu nanya ke dia, ensure lagi, Cici masih kesel nggak sama aku, ada lagi nggak yang Cici nggak senang sama aku gitu. Jadi langsung solve di satu perbincangan itu gitu. Dan yang kedua jangan sampai komunikasi itu by chat sih, karena kalau chat itu orang nggak tahu tuh intonasi kamu seperti apa, say sorry-nya seperti apa. Tapi kalau ketika telepon itu kan mereka bisa dengar suara dan intonasi yang kamu berikan gitu. Itu sih tips yang dari bos aku. Nah, tapi mujizatnya kan itu aku bilang ya udah aku besok mau say sorry. Terus malamnya itu aku doa aja sama Tani, kan doa malam. Aku bilang Tuhan besok aku mau say sorry sama Cici ini. Aku bilang aku tuh dalam hati aku ya aku takut gitu, aku takut dia ngomel lagi, males kan, maksudnya itu merusak seharian kamu gitu kan diomelin orang. Nah setelah aku doa, besok paginya aku kan meetingnya banyak banget tuh, aku juga lupa kalau mau say sorry. Tiba-tiba dia OCS aku, jadi dia chat aku kayak tiba-tiba jadi baik. Gak tahu ada angin apa, dia tiba-tiba chat aku, Vi, ya sebenarnya ada maunya karena dia minta approval ke aku, Vi, gue ada ini nih prosedur besok nih mesti di sosialisasi, meaning lu boleh nggak reviewin gue punya prosedur gitu. Tapi menurut aku dibalik kemauan ada maksud dia, tapi aku percaya tuh Tuhan sih yang menggerakkan semua kondisi biar aku nggak perlu say sorry ke dia gitu. Karena sebenarnya aku nggak ada salah. Karena emang semua yang aku follow up itu ya emang komitmen si unit ini, ngomong misalkan gue akan selesai actionnya 30 April ya, aku akan follow up sesuai timeline biar nggak due date gitu. Gitu sih Pat, mungkin menjawab kah? Maaf belum gua unmute tadi. Udah kan sekarang udah ada ya? Oke. Udah Pat, udah. Ya, udah ada. Udah. Siapa lagi yang mau itu punya pengalaman? Citani atau Alin atau Bu HRD pasti banyak nih. Apa ya? Kalau aku sih paling lebih ke kenali orangnya,
Terus habis itu cari waktu yang tepat untuk ngomong. Terus apa ya, kalau yang lagi aku belakangan banyak baca gitu ya di artikel, kayak ganti negative words jadi positive words gitu. Jadi maksudnya lu nggak boleh begitu ya, misalnya kayak gitu kalau kita ngomong ya ke orang gitu. Tapi kita lebih baik kayaknya bisa deh kalau misalnya lebih baik ke depannya seperti A, seperti B atau C misalnya kayak gitu. Jadi konsepnya gitu sih gitu kan, dan tergantung you deal with apa ya, personality yang seperti apa, terus umurnya berapa, karena umur juga matters ya sama hal menurutku. Kalau Patra keselnya sama anak overcomer kids, mereka akan bodo amat gitu, kayak lu mau kesel ya udah gue bodo amat, serah gue gitu. Kalau menurutku ya, kalau kita ngomongin sama anak overcomer kids gitu, jadi cara approach-nya juga perlu tahu gitu. Dan mungkin kalau kita let's say misalnya tadi kalau contoh kayak Tian, jangan kalau marah menggebu-gebu gitu ya. Gimana caranya gitu kalau misalnya kamu lagi kepahitan semua orang yang kalau marah menggebu-gebu gitu, ajak makan kek gitu misalnya gitu ya, atau misalnya nggak usah ajak makan ya, mungkin satu meja makan masih susah mungkin ya, kalau dengan kondisi yang seperti itu mungkin satu meja makan masih susah, beli minum lah gitu, ban-ban kek, capain kek, apa kek gitu, terus apa kek, kopi kenangan kek, atau makanan apa kek gitu kan, karena kan kalau Pesi juga sering bilang ya, makanan itu menyatukan makanan itu kan menyatukan orang gitu loh, maksudnya bisa bikin bring up a good conversation misalnya kayak gitu, starting with a good conversation gitu. Jadi ya gitu, kalau menurutku lihat umurnya, lihat karakteristiknya seperti apa, karena cara menghadapi setiap orang berbeda gitu. Dan mungkin approaching aku, misalnya kalau Patra kaitan sama aku ya gitu, mungkin approaching aku dengan approaching misalnya Cia beda gitu caranya gitu misalnya ya. Jadi ya itu sih paling dari aku, semoga menjawab ya Pat ya. Terima kasih. Terima kasih Bu HRD. Terus ada yang masih itu gak sih? Ada yang masih misalnya teman-teman ya just to be just to be real gitu ya. Kayak misalnya kita kan di Friends ini bukan soal sok rohani-rohanian gitu ya. Tapi kita kan temenan baik-baik, temenan punya relationship nih sama teman-teman gitu kan, punya relationship sama teman-teman seiman gitu. Nggak lepas dari yang namanya gesekan. Kayak aku unstable, oh ada aman. Nah, terus kayak ada nggak sih misalnya teman-teman yang masih punya pahit gitu di hidupnya, kayak misalnya kalau aku, oke, aku stable. Internet ya, internet yang unstable, betul Bapak. Nah, misalnya apa sih namanya? Kalau misalnya teman-teman masih ada nggak sih yang misalnya masih punya pahit gitu? Kayak tadi kan sempat ada yang ngomong kan, kayak misalnya pahit, dendam, dan kecewa itu kan itu 3 tingkatan yang berbeda gitu. Nah, kayak mungkin lu udah maafin, tapi sebenarnya ya kayak kemarin bilang itu, lu punya pola pikir tertentu, lu punya wall, lu punya tembok terhadap orang tertentu itu gitu. Kayak misalnya aku pahit sama siapa? Pahit sama nyokap kali ya, nyokap. Aku bukan, kalau dipikir-pikir bukan, aku seperti setelah dipikir-pikir lagi gitu ya, kayak misalnya kayak tadi selama ngomongin gitu, aku sepertinya sudah memaafkan, tapi kayak aku tuh punya pola pikir tertentu terhadap nyokapku gitu. Kayak misalnya teman-teman ada gak sih yang masih punya, kayak misalnya aku tuh udah kayak misalnya, oh nyokap tuh pasti ini gitu, pasti kayak sesuatu yang nggak mungkin, kayak aku tuh sebenarnya sejujur-jujurnya gitu ya, aku bukan mau ngomongin nyokap gitu, tapi kayak gue tuh ciong banget sama nyokap gitu, kayak semua apa yang dia putuskan dan yang aku putuskan tuh bener-bener berbeda 180 derajat gitu loh. Sedangkan kayak kita harus menghormati orang tua kita dan segala macam. Jadinya tuh kayak dulu mikirnya kayak ya udah apa sih namanya, kayak
Ya udah, let it go. Kalau udah itu udah malam, lupain. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya aku masih punya sih gitu. Kayak misalnya teman-teman punya journey gak sih, punya pengalaman rasa pahit yang mungkin udah menang ataupun yang belum. Kayak misalnya aku udah menang tuh pahit sama orang tuh, pahit sama siapa yang aku udah menang? Kalau udah menang biasanya aku udah lupa sih. Gitu. Tapi kayak kayak misalnya yang benar tuh mau yang diomongin benar di pikiran, karena di pikiran gue udah ngeblok jadinya salah gitu loh. Dan makanya tadi kan aku nanya kan soal gimana sih kayak caranya kalau kita tahu kita pahit sama orang gitu. Nah, maksudnya teman-teman ada nggak nih yang di selama perjalanan teman-teman punya kesel, punya kecewa, punya pahit, atau mungkin bahkan udah sampai dendam sama orang lain yang masih belum settled atau yang sudah menang gitu. Biar bisa kita tuh sharing di sini bukan cuma teori, jadi kita bisa ada real case-nya gitu loh teman-teman gitu. Angel yang tadi belum ngomong juga ada juga. Ya kan? Pahit sama siapa? My internet connection is unstable. Felicia Buntoro mau share tuh, Pat. Asik. Ayo, Felicia Chin nembak-nembak aja. Felicia Chin juga kayak ada tuh. Iya, emang nih. Kalau aku kan pemaaf ya, Pat ya. Jadi susah nih. Ini sharing singkat aja sih. Jadi ini masalah apa ya hubungan lah ya. Jadi cuman punya rasa kecewa aja sama orang, maksudnya ngomongnya berjanji komitmen, tapi ujung-ujungnya mengecewakan gitu. Jadi punya rasa kayak yang kemarin-kemarin tuh lu omongin semua itu apa, yang bilangnya gue komitmen, gue akan maksudnya nggak janji sih, cuma bilang gue berkomitmen, kita serius, ya udah gitu. Jadi punya harapan tuh tinggi, maksudnya secara sama-sama anak gereja, pelayanan juga gitu kan. Tapi kayak ngerasa kenapa lu ingkar janji sih gitu. Emang nggak ngomong janji, tapi kayak rasanya tuh kayak kalau udah ngomongin kita berkomitmen gitu, tapi rasanya habis itu dikecewakan karena nggak sesuai dengan omongannya. Punya rasa kecewa, yang dibilang itu bermula dari kecewa, marah, punya rasa dendam, sampai mungkin akar pahit sih mungkin belum ya. Tapi rasanya tuh punya rasa kecewa aja. Kecewa, marah. Kenapa maksudnya kenapa bisa begini gitu loh. Tapi di satu sisi juga ambil sisi positifnya, selalu ambil dari sisi positifnya, Tuhan punya rencana yang baik lah. Tapi kalau di saat maksudnya harus memaafkan, di saat itu juga gitu, tuh rasanya tuh sulit gitu. Karena ngerasa kayak gue sudah dikecewakan, sedih, sampai nggak percaya lagi gitu. Apa yang lo omongin, gue tuh nggak percaya lagi gitu loh, sampai nggak percaya, bener-bener nggak percaya lagi gitu. Nggak tahu itu dibilang akar pahit kah, atau dibilang cuma rasa kecewa doang kah, juga nggak ngerti. Cuma rasanya tuh kayak gue nggak percaya lagi gitu. Sama orang gue nggak percaya lagi gitu. Bukan semua orang ya, tapi khususnya maksudnya sudah kecewa dengan maksudnya apakah semua cowok begitu kah, cuma ngumbar janji doang kah gitu, sampai rasanya tuh kecewa aja gitu loh, kecewa gitu loh. Kayak melampiaskan amarah gitu. Laki-laki emang tuh dasar. Memang. Tidak semua. Awas, saya nggak suka laki. Awas, roh penghasut. Awas. Tapi maksudnya Patra tuh, maksudnya kalau yang konteksnya Patra kayak konteksnya sama orang tua kita ya. ngomonginnya ya sama orang tua apa gimana nih? Enggak ya, sama siapa aja kan. Kalau aku kan misalnya yang aku ingat sekarang, aku masih punya pahit yang disadarkan sama tadi selama sharing tuh sama mama gitu. Kalau misalnya ada yang lain-lain, ntar pas waktu ingat kan jadi kayak ternyata aku punya pahit sama ini gitu. Nah, misalnya teman-teman selama sharing tadi ada keinget nggak pahit sama siapa gitu, ya entah sudah menang ataupun belum gitu.
Kalau aku ya, aku kalau boleh sharing nih, kita masih ada waktu gak nih? Apa udah harus udahan? Banyak Sampai jam banyak 12 sampai subuh mah temenin Buat aku Mia dulu. sampai jam berapa juga boleh. Iya, Ci, lanjut, Ci. Gue Ada ya extra kan. cas lah. Ya, jadi sebenarnya kayak kejadiannya kalau kita ngomongin di lingkup gereja gitu ya, pernah nggak ada kepahitan semua orang? Pernah, gitu pasti. Masih menyimpan nggak sampai sekarang? Dalam perjalanan mengampuni, gitu ya. Kenapa sih aku bisa bilang dalam perjalanan mengampuni? Karena sini Pastor Javi tuh pernah bilang gitu sama aku. Kalau kita ngomongin konteksnya orang gereja ya sekarang ya, gitu. Kita tuh nggak pernah bisa, yang namanya orang gereja tuh nggak pernah ada yang sempurna. Gitu. Nggak usah orang gereja deh, kita juga nggak pernah ada yang sempurna gitu loh. Terus habis itu, dan aku diingetin lagi gitu sama Pastor Javi. Kita kan di sini di gereja melayani perjalanannya itu kan panjang. Kita tuh bukan perjalanan yang kayak seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, dan habis itu lewat. Tapi kan perjalanan kita tuh panjang. Terus kalau kita mau menyimpan kekecewaan, kepahitan itu terus sepanjang perjalanan, mau ngapain gitu loh, kita ruginya itu nanti jadinya di kita gitu loh kalau kita ngomongin kepahitan. Gitu. That's why kenapa tadi yang Vivi juga sempat bilang komunikasi kan kuncinya itu ya harus dikomunikasiin gitu karena ya mungkin terkesannya klise gitu ya tapi komunikasi is a key sih gitu untuk menjauhkan kita dari berbagai macam asumsi gitu. Terus habis itu dan di situ Pastor juga bilang gitu kalau misalnya lu nggak boleh naruh ekspektasi sama manusia yang terlalu tinggi gitu karena balik lagi tadi gitu loh manusia punya kelemahan dan punya 1001 kelemahan bahkan banyak kelemahannya gitu bahkan kalau mungkin biasa orang-orang bakal lebih bisa ngelis minusnya orang-orang daripada plusnya orang-orang gitu kadang kita lebih sering ingat gila nih orang udah jahatin gua ya A B C D E F G gitu tapi kadang kita lupa gitu loh kalau dia tuh baiknya lebih banyak loh gitu. Tapi kan kadang manusia suka gitu ya, kalau sekali dijelekin, sekali ada kesalahan, langsung gembar-gembornya heboh gitu, kayak lagu turah. Nah maksudnya, ya itu aku juga belajar gitu, karena kalau kita ngomongin kepahitan, punya nggak sih? Punya gitu. Apalagi kan kita sering intens ya di gereja gitu, pelayanan, habis itu konsel, komunikasi, segala macem, pasti akan ada gesekan gitu. Nggak mungkin namanya semua orang nggak ada gesekan gitu karena kan besi menajamkan besi gitu jadi kalau misalnya di case-nya Patra misalnya kayak gitu ya maybe aku nggak tahu nih di on your shoes seperti apa gitu cuman mungkin gitu ya melatih Patra untuk menjadi lebih sabar lagi mungkin atau mungkin ada dari mama bisa belajar sesuatu hal yang mungkin ketika kita jadi orang tua kita udah tahu nih rasanya seperti apa ya jangan lakukan seperti itu misalnya jadi mungkin kita bisa twist itu untuk melihat dari point of view yang berbeda gampang nggak nambah value ya Ci ya apa jadi buat nambah value diri juga iya betul gitu tapi memang nggak gampang aku akuin gitu karena I've been there dan aku juga sekarang lagi di sana gitu jadi kalau ngomongin gampangnya Ci ngomong doang enggak gitu aku maksudnya mencoba sharing apa yang aku sedang lalui dan menuju menang dan ya aku harap hal yang sama juga bisa terjadi gitu yang pertama kita ingat aja nggak boleh put higher expectation to people gitu karena mereka juga masih manusia yang punya banyak kelemahannya dan yang pasti buka hati sih gitu karena yang namanya hati habis dilukain ya kalau kita suruh tiba-tiba membuka hati kalau kita nggak membuka hati ya susah juga gitu gimana orang bisa ngebersihin lukanya ibaratnya kayak gitu humble yourself humble myself juga gitu ya karena again merendahkan diri somehow buat orang yang pride-nya tinggi itu susah ngerti gak sih? Jadi egonya tuh tinggi sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita disuruh
merendahkan diri itu kayak ego tuh langsung kayak nggak bisa dong, lu kan lebih ini gitu. Jadi itu sih kalau buat dari aku ya Pat ya gitu. Jadi humble yourself dan kita mikirin rewardnya aja deh nanti di depan, nggak apa-apa deh gue dari sekarang deh gitu. Yang penting nanti yang baiknya Tuhan pasti akan kasih, misalnya kayak gitu. Kalau itu yang aku mencoba keep feeding my mind dengan aura-aura environment yang lebih positif gitu, walaupun tidak gampang ya, tapi daripada kita mati dan kita kalah, lebih baik kita ngasih makan vitamin nih gitu. Wow. Betul. Terima kasih. Yes. Ada lagi teman-teman yang punya perjalanan mengampuni, perjalanan recover dari yang namanya pahit? Kalau aku boleh nambahin dikit. Yes, Ci. Tadi kan kita sempat bahas, ingat gak di awal tentang roh pengertian? Iya. Nah, roh pengertian. Nah, sebenarnya setiap kita pahit, nah disinilah gunanya roh pengertian. Contoh, kalau kasus kayak Patra misalnya ya, pahitnya misalnya sama orang tua. Di sini kita butuh roh pengertian bahwa kalau case-nya itu pahitnya sama orang tua, mau gimana pun kita nggak boleh, ya udah pasti tahu nggak boleh ngejawab. Nggak mungkin kita bilang gini, mah, gue mau ngomong sama lu, ayo duduk sini depan gue, kita selesain. Mungkin nggak. Yang ada kita ngajak perang. Bener nggak, Pak? Dibacok. Ya nggak mungkin kan. Nah, itu salah satu roh pengertian, gimana cara ngadepin kalau sama orang tua. Tapi kalau misalnya sama cowok, misalnya, beda lagi cara ngadepinnya. Pastor pernah bilang, pada saat kita mengampuni, memang setelah itu, setelah kita sembuh, kita tahu nih, oh orang-orang ini adalah orang-orang yang di permukaan aja. Nggak perlu gue masukin lagi ke inner circle buat hidup gue gitu. Nah, itu mungkin boleh tuh diterapkan sama tanda kutip, maksudnya kayak cowok-cowok atau cewek-cewek mantan atau orang yang pernah PHP-in kita mungkin, atau yang pernah janji manisin kita mungkin gitu ya. Tapi caranya gimana ya, itu butuh roh pengertian. Oh, ngadepin mama caranya ya ngampunin, bawa dalam doa. Udah, kalau mama mah kuncinya cuma itu. Ya, nggak bisa diajak ngomong ya, intinya nggak bisa diajak, ya bisa diajak makan oke, tapi jangan diajak ngomong, jangan diajak debat maksudnya. Tapi kalau misalnya kita ini ketemu sisi mama apa sisi anak nih? Sisi anak dong, sisi anak. Ini lagi ngomongin mama apa dia sendiri, Ci? Oh iya, enggak. Kan mama juga. Oh iya, ya benar juga, aku mama ya. Karena mau gimana pun pasti ada yang namanya namanya juga orang tua, pasti merasa lebih berpengalaman, bener gak? Gitu. Jadi kamu nggak bisa kamu ajak debat, ayo mas ini duduk nih, bukain ayat begini-begini, mah harusnya begini-begini, nggak bisa gitu. Ya, yang ada kamu yang diceramahin gitu. Ya, jadi yang bisa dilakuin kita kasih tunjukin kasih dengan ajak makan, doain dah itu kalau mama. Tapi kalau yang kayak tadi teman, misalnya kita ada sakit hati, pahit sama teman, cara netral ini gimana, kata Patra, cara solve-nya gimana? Kalau aku boleh bilang, kalau teman, mau teman kerja, teman pelayanan, teman apapun, nah ini baru bisa diajak ketemu, duduk makan di meja makan. Nah, ya kan berarti butuh roh pengertian. Nah, kalau yang bukan teman, Ci, misalnya yang cowok atau mantan pacar gitu, atau orang yang pernah deket sama kita gitu, itu gimana? Nah, ini butuh roh pengertian juga. Dalam arti, apakah udah jadi pacar belum? Kalau ya jadi pacar ya diomongin baik-baik. Tapi kalau cuman tadi kan soalnya aku belum tahu ya, maksudnya kasus case-nya detailnya tuh kayak gimana. Tapi seandainya cuman janji-janji segala macam, ngecewain dan lain-lain, kalau aku boleh bilang itu jadi pelajaran buat kita. Dalam arti kita kecewa boleh gak? Yang kata Dijo bilang boleh. Marah boleh gak? Boleh, masih manusia gitu ya. Tapi kita tahu, oke, jangan malah menurunkan standar kita. Artinya, kok dia gitu ya, akhirnya kecewa, oh semua cowok tuh begitu, semua cowok sama aja gitu. Itu namanya setan lagi nutupin mata kamu untuk nyesatin kamu bahwa ini emang cowok di dunia itu semua sama gitu. Ya padahal memang orang itu bukan orang yang tepat buat kamu gitu. Jadi kamu harus berpikir bahwa ya memang cowok itu
undeserved gitu loh. Ya gak, aku tuh lebih mahal harganya dibanding cuman sekedar untuk dia gitu. Ya jadi nah cara lewatinya gimana ya? Pasti sakit, pasti kecewa, masih sakit hati. Tapi cara lewatinya gimana? Ya kamu harus ngampunin dan kamu cukup tahu bahwa oke, orang ini artinya unworthy lah gitu ya. Itu tidak perlu diperjuangkan, tidak perlu dipikirin, itu akan bikin capek pikiran, dan itu nggak perlu dimasukin ke circle-an kita gitu. Ya, jadi jangan kita yang dibawa terlalu sama iblis gitu, iblis mainin gitu rasa sakit jiwa kita jadi sakit jiwa, kita mikirnya sakit hati, semua cowok sama aja, bla 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 bla. Terus akhirnya merasa diri kita tuh nggak berharga. Ya nanti yang keluar adalah reminder yang kayak kemarin Pastor bawain. Artinya kita merasa guanya deh yang salah, guanya ini ya, kayak semua cowok tuh sama aja dan bla 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 kayak gitu. Ya jadi itu gunanya ya yang tadi roh pengertian, karena pada saat kita ngadepin iblis nih, setan yang mau bikin kita apa itu, mereka punya tipu muslihatnya tuh beda-beda itu, lewat orang tua, lewat temen, lewat pacar, lewat cowok, lewat cewek gitu. Nah kita harus ngerti siasat, kalau yang ini harus nanganinnya pakai pedang ini nih, yang ini pakai senjata ini nih gitu. Itulah mungkin salah satu roh pengertian yang kita harus punya. Oke, thank you Ci. Iya, thank you. Thank you Ci Silvi. Kamu mau nambahin masih udah kemalam belum? Lanjut Mike, silakan. Aku nambahin sedikit. Especially kayaknya buat si Feli kali ya. Kayaknya habis ngalamin sesuatu yang Suang-suang, iya. Feli buruk kayaknya. Tadi dia cerita dengan penuh amarah gitu ya, walaupun senyum-senyum ya, dengan tapi ini seru. Ceritanya tuh menggebu-gebu sekali gitu. Lega. Cerita mau Feli tuh dari panjang banget sampai jam 2 pagi kayaknya. Aku mau nambahin. Nomor 1, tidak semua laki-laki sama. Saya membela dulu kaum laki-laki. Ini bela diri ya? Iya dong. Saya sebagai kaum laki-laki membela diri dulu. Saya setuju. Tidak betul. Ya Mike ya. Kenapa? Kalau disamain kayak artis-artis Korea itu ya berarti harus disamain kan? Iya, betul. Ini lagi hari Kartini sih. Tidak semua laki-laki sama. Terus kalau satu hal yang aku pelajarin itu, kalau tadi dibilang katanya kalau misalnya kamu kecewanya sampai nggak bisa lupa, ya otomatis itu udah menjadi kepahitan. Udah pasti. Terus jadi ya itu ya memang itu harus diberesin lah istilahnya. Caranya gimana? Kalau dulu aku juga punya pengalaman itu, aku tuh minta Tuhan itu damai sejahtera. Memang sih nggak gampang ya, nggak satu hari bisa langsung tiba-tiba hilang gitu semuanya, nggak mungkin. Tapi setiap hari itu minta kayak Tuhan, aku minta damai sejahtera setiap hari Tuhan aku minta damai sejahtera gitu. Memang betul kata orang itu kan time itu heals ya, time heals. Tapi time-nya itu kan setiap orang beda-beda. Nah, kita itu nggak boleh yang time-nya itu terlalu lama gitu. Karena semua orang itu kan, kalau Pastor bilang itu, revival itu sebentar lagi. Zaman itu juga sudah semakin, udah semakin, akhir zaman sudah semakin dekat lah. Jadi, waktunya itu, kita nggak bisa yang kayak berlama-lama, terus dalam, mourning tuh kayak, kita tuh terus dalam kesedihan gitu loh. Nah itu yang menurutku sih nggak boleh. Terus kalau misalnya gimana cara ngelewatin itu, kamu harus tahu bahwa kamu itu spesial dan cuman kamu yang bisa ngelewatin ini. Makanya Tuhan kasih kesempatan kamu bisa ngerasain ini gitu. Supaya kamu bisa menjadi berkat bagi yang lain. Karena Tuhan tahu case ini cuman kamu yang bisa ngelewatin. Gitu. Jadi kamu bisa menangin ini dan kamu bisa jadi berkat bagi yang lain. Memang kayaknya ngomongnya gampang ya, tapi I've been there gitu. Aku pernah di titik itu juga gitu. Ngampunin memang tidak mudah gitu ya, tapi ya kalau tadi Gio bilang kita umur 70-80 tahun, kalau misalnya kita mau kepahitan sama satu orang dan membuat hidup kita jadi miserable gitu, ya buat apa, rugi di kita kan, bener gak? Mendingan ya udah kita let it go aja. Memang
semua orang tuh bisa berubah. Mungkin dia sekarang bisa bilang dia dia sayang, dia cinta, mungkin besok bisa berubah. Atau mungkin lusa bisa berubah. Karena people do change gitu. Jadi kita tidak bisa tidak bisa mencegah itu gitu. Yang tidak pernah berubah cuma satu, kasihnya Tuhan dalam hidup kita. That's why kenapa aku cuma percaya kita bisa ngalamin itu karena cuman kamu yang sanggup buat ngelewatin itu. Dan cuman kamu yang bisa menjadikan ini sebagai berkat buat orang lain. Itu aja. Jadi ya kamu ngelewatin ini, kalau aku dulu ya, aku juga pernah ngalamin hal yang mungkin serupa, tapi aku nggak tahu sih cerita gimana. Cuman yang aku tahu, Tuhan itu jealous ketika aku lebih sayang orang lain dibanding aku sayang Tuhan. That's why dia tarik aku kembali gitu. Dia ngelepasin apa yang menjadi di hatiku supaya aku bisa masukin di hatiku itu adalah Tuhan gitu. Itu menurutku ya. Tapi memang nggak gampang dan butuh waktu. Kayak aku dulu butuh waktu hampir setahun kali, maksudnya untuk kayak, aduh Tuhan setiap hari aku minta damai sejahtera gitu. Nggak gampang memang. Tapi karena kamu kuat dan kamu yang bisa ngelewatin, makanya Tuhan kasih ini ke kamu. Itu aja. Agree, Mike. Thank you, Mike. Thank you. Mike Teguh. Mike dulu kepahitan sama siapa, Mike? Dulu kan mungkin banyak yang nggak tahu. Maksudnya sama keluarga, sama teman kantor atau apa, Mike? Mantan lah, bisa dibilangnya. Aku nggak expect sedetail itu. Oke. Sering nanya. Tadi Song kayaknya mau ngomong nih. Udah overcome. Kenapa? Tadi kayaknya Song mau respon ya, mau ngomong apa? Enggak, cuma bilang thank you doang kok. Oh, oke. Mantap. Aku yang tadi aku lihat si Gio, aku setuju. Pada saat kita mau open, kita humble, di situ ada kesembuhan. Ingat gak kalau yang teman-teman ikut doa volunteer hari Selasa, yang ada penglihatan bahwa ada orang yang diikat, lehernya diikat, perutnya dipasung, kaki dipasung, diikat semua segala macam, tapi mulutnya tetap mingkem dan nggak mau ngomong dan tetap nggak mau minta tolong. Di situ aku lihat bahwa banyak di antara kita pada saat kita sakit gitu ya, pada saat jiwa kita sakit, pada saat kita ngalamin depresi atau mungkin kita ngalamin sesuatu, kita tuh nggak mau minta tolong gitu. Kita nggak mau minta tolongnya apa? Mungkin kita mikir minta tolong apa gitu kan, kayak ya gue harus minta tolong apa gitu kan, ya gue cuma ngerasain ini gitu. Nah sebenarnya butuh apa sih? Butuh keterbukaan ya. Jadi kalau misalnya kayak Felis ngalamin sesuatu gitu, kuncinya cuma satu, Fel. Kalau Felis mau pulih gitu, mau sembuh, pengen bener-bener ada rasa damai, hilang kekecewaannya segala macam, intinya mau pulih lah, kuncinya cuma satu, keterbukaan ya. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Pada saat kita terbuka, kita lagi melanjangi iblis, di mana iblis udah nggak bisa lagi serang orang kita, udah istilahnya kita udah rilis gitu. Nah di situ pada saat kita mau terbuka gitu, kita humble, kita mau rendah hati, mengakui bahwa ya emang aku sakit hati, aku ngalamin sakit jiwa ini, aku ngalamin yang namanya kebencian, mungkin aku ngalamin kepahitan, dendam atau apapun, itu diomongin ya, dideclare dan dipatahkan gitu. Dan lewat situ setiap doa, dan kamu butuh terbuka sama leadermu, mungkin ya di sini kan ada Gio gitu, ada godly people gitu, nanti mungkin ada aku juga gitu, mungkin kalau cewek mau cerita ke aku segala macam. Nah itu yang buat lama-lama kamu bisa pulih. Kalau kamu pendam gitu ya, kamu pakai kekuatan kamu sendiri, yang ada di situ setan makin gampang mainin ini ya. Pesta pernah bilang apa, kita kayak lagi jadi topeng monyetnya setan gitu. Karena kita udah nggak bisa cerita, kita nggak bisa terbuka sama orang lain, udah kita jadi monyetnya setan gitu. Nah di situ. Tapi aku percaya malam hari ini kita semua mau doa juga buat Felis, buat mungkin semua para wanita di sini, bahkan mungkin juga
orang-orang yang pernah ngalamin sakit, ngalamin pahit, atau apapun gitu. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kita minta damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena kita percaya, aku percaya bahwa ketika kita bergandengan tangan, kita kibaskan semua roh penyesat, semua siasat setan yang mau hancurin pikiran kita, membuat kita merasa unworthy, itu kita mau kibaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita satu dalam doa, ya ralabashiki, ya ralabataka, ralabashiki, ya ralala, ya ralabataka, ralabashiki, ya ralabataka, malam hari ini Tuhan, kami bergandengan tangan, kami mau perkatakan Tuhan, kami mau kibaskan semua roh depresi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau patahkan Tuhan semua roh sakit jiwa Tuhan yang mengekang Tuhan, yang mengikat setiap jiwa kami Tuhan, yang membuat kami merasa unworthy Tuhan. Kami mau kibaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Kami adalah anak-anak yang dicintai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kami mau perkatakan Tuhan, tidak ada roh minder Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau perkatakan Tuhan, tidak ada roh loneliness Tuhan, spirit yang merasa sendiri, kami mau kibaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan, ada hati yang mengampuni Tuhan. Kami minta kekuatan Tuhan untuk mengampuni semua orang-orang yang mungkin menyakiti setiap kami Tuhan. Kami mau pulihkan setiap hati-hati orang-orang yang pernah tersakiti Tuhan. Kami minta Tuhan, spirit damai sejahtera, sukacita surga itu turun atas setiap kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan Tuhan, seperti firman-Mu berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri yang akan menyertai Engkau. Dia tidak akan membiarkan Engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau. Dan Engkau janganlah takut dan janganlah patah hati. Tidak ada satupun di antara kami yang patah hatinya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang remuk hatinya Tuhan. Tapi semua orang yang remuk hati akan kembali kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memulihkan setiap luka. Engkau yang akan memulihkan setiap hati Tuhan. Engkau yang akan memulihkan setiap pikiran Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat malam hari ini Tuhan, tidak ada lagi spirit yang bisa menyiksa setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga perkatakan Tuhan, damai sejahtera menjadi bagian kami. Damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami. Damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Dan apapun yang Kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan janganlah Engkau gelisah dan gentar hatimu. Kami mau perkatakan Tuhan, tidak ada satupun sukacita yang bisa melawan sukacita surga. Tidak ada satupun damai sejahtera Tuhan yang bisa menggantikan damai sejahtera yang daripada surga. Kami minta Tuhan, dari setiap kami Tuhan, kami akan pulih, kami akan breakthrough, dan kami akan membawa berkat untuk banyak jiwa. Dan kami akan melihat Tuhan, bahwa Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, basyiki, ya Allah, batakar, Allah, basyiki, ya Allah, bayase. Ya Allah, basyiki, ya Allah, ya Allah, batakar. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami kebaskan segala roh kepahitan, kami kebaskan segala roh depresi, stres, kecewa, termasuk dendam Tuhan. Aku cast out segala spirit of Cain. Tidak ada Kain di tengah-tengah kami, tidak ada yang mukanya muram, tidak ada yang hatinya panas, tidak ada yang lebih dari jam 6 Tuhan. Kami semua akan keluar menjadi orang-orang yang merdeka. Kami semua akan keluar yang dipenuhi dengan orang yang penuh damai sejahtera. Kami adalah pahlawan yang gagah berani, kami telah mengalahkan our past. Dan kami siap untuk menikmati setiap tuaian untuk di masa depan kami Tuhan. Jangan biarkan our past mengalahkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami invite Roh Kudus, kami invite malaikat-Mu untuk berperang bersama kami Tuhan. Kami cancel segala kepahitan, kerusuhan, pertengkaran, tidak ada lagi namanya perpecahan atau kebocoran sedikit pun Tuhan. Segala asumsi, segala mindset, segala hati yang salah, segala kesombongan dan egois, kupatahkan malam hari ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada bilur-bilur darah Engkau yang akan menyembuhkan. Aku percaya seperti Elisa menyembuhkan tulang yang kering Tuhan. Itu tulang diberikan kehidupan. Aku percaya hati yang kering Tuhan, Engkau berikan juga kehidupan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami telah menerima peaceful, merciful, kasihan, berlimpah-limpah dari Allah di surga Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami siap tidur dengan damai sejahtera dari Engkau. Haleluya, kami telah berdoa. Amin. Amin.
Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you teman-teman Thank you Ci semuanya. Silvi, udah bantu banyak. Thank you Ci Thank you, Ci Silvi. Thank you Kak Silvi. Gio. Thank you Bye-bye. semuanya. Dadah. Bye bye. Bye bye semua. Selamat beristirahat. Bye. Semangat.